Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dina dengan NIM 122111308. Di sini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 sebelum UTS. Untuk yang pertama yaitu materi tugas pemasukan data SPSS. SPSS Data Editor mempunyai dua bagian, yakni data view dan variable view. Kalau data view itu tempat untuk menginput data statistik, inilah yang selalu tampil di layar. Lalu variable view, tempat untuk menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Lalu materi yang kedua yaitu di sini saya mengerjakan pengolahan dan penyajian data dengan SPSS, data dosen di STI Bank BPD Jateng. Pengolahan dan penyajian data dengan SPSS, statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei atau pengamatan lainnya. Umumnya masih acak-acak atau mentah dan tidak terorganisir. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel, presentasi grafis, sebagian dasar untuk berbagai pengambilan keputusan. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti distribusi frekuensi, presentasi grafis, histogram, pie chart, dan lainnya. Lalu modul yang ketiga atau tugas yang ketiga, pertemuan ketiga, pengolahan dan penyajian data. Pengolahan dan penyajian data adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan pengolahan data dan alasan mengapa penyajian data diperlukan, serta gambaran mengenai beberapa grafik. Penjelasan tersebut akan dibahas di video yang sudah saya buat di bawah ini. Nanti bisa dilihat di akun YouTube saya. Lalu di sini pertemuan keempat saya mempelajari tentang uji parametrik. Uji parametrik dengan SPSS. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter. Artinya, ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik, yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus terpenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Lalu yang terakhir ada uji beda rata. Materi kali ini terkait modul uji beda rata, di mana contoh kasus-kasus yang akan dibahas ada dua, yaitu data independen dan data berpasangan. Uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok yang satu sama dengan yang dua adalah dalam SPSS hanya hipotesis pertama yang dapat diuji. Untuk data sampel berpasangan dalam menguji hipotesa beda mean, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan korelasi.
Uji Bedamen bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka akan digunakan cara seperti kasus di atas. Sekian review materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.